Hah? Zombie. Iya. Edun. Tadi gua ngomong apa ya di sebelumnya tadi tuh? Oh, iya, nanti juga disensor ya di Trans TV kalau nggak di Indosiar, RCTI. Gua sempet kaget ketika lu bilang, "Ih, kok zombinya?" Serius, gua nggak perhatian loh. Gua nggak perhatian sama sekali. Sumpah gua nggak perhatian. Tapi lu ngelihat ya. Iya, awal itu cuman Kalau gua kan yang dilihat itu kan apa namanya, efek kulitnya nyata apa enggak, darah-darahnya, mimik mukanya yang serem, iya. gitunya, ya kan? Ya, Lu kenapa yang berat? kan lari-lari. Iya, lari-lari itu yang gua lihat itu mereka larinya. Ya gua kaget ada yang gelantungan gitu, kata gua apa satu tuh ya, Iya. pertama tuh dari sekian puluh zombie itu ada satu yang kelihatan. Nah, di scene berapa lagi itu kok kata gua nggak cuma satu, banyak. Iya. Pas nggak geletak-geletak juga Padahal logikanya kan bisa aja mereka pakai celana ya. Zombie Iya. itu kan adalah manusia yang kena sesuatu terus dia jadi mayat hidup kan? Kena virus kan, kayak macamnya COVID gitu. Iya. Tapi harusnya kan ada yang, tapi itu kebanyakan telanjang ya. Iya, iya, iya. Maksudnya bajunya pada kemana? Iya, iya, iya. Gimana filmnya menurut lo? Keren, efeknya keren, apa namanya, nggak terduga, tapi ada boringnya juga. Oke. Efeknya keren bagian mana? Ini kita bahas dulu nih. Film Zombie-zombinya. 28 Years Later punya efek yang keren. Mm-mm. Itu dulu. Kenapa? Bagian mananya? Efek apa maksudnya? Efek dari Dreamland ya. Jadi dari si pulau yang terpencil itu pindah ke pulau zombie itu kata gue efeknya bagus. Oh ya, terus apa lagi? Kita ngomong di situ dulu aja dah. Efek Iya. keren. Dari angle settingnya ya, setting tempatnya ya itu keren. Terus pembunuhan zombinya keren. Efek-efek darah muncrat. Iya. Efek-efek kepala dicabut. Nah, itu gua nggak expect sampai ke tulang belakangnya kecabut, itu gua nggak expect. Iya, iya. Tapi kalau di dunia nyata emang gitu ya, kalau nyabut kepala itu tulangnya ikut ke bawah ya. Gua nggak kepikiran. Biasanya kan setahu gue ya, film-film sebelumnya tuh kalau kepala dicabut itu putus di leher ya. Ya kan? Makanya Cabut gitu ya, tapi dia sampai tulang belakangnya gua tuh sampai ketarik semua ya. megang tulang belakang gua masih Iya dari sih. leher gini kan. Emang Iya, nyatu belakang. ya kalau dicabut gini. Iya. Berarti si rusuk-rusuknya rontok dong, rontok di dalam kan. Dia narik gitu. Itu keren ya efeknya ya. Iya, 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 iya. iya, iya. Itu kayaknya belum ada di film apapun. Oh, nyabut kepala Nyabut sampai kepala itunya. tulang belakang. Gitu. Efek apa lagi yang keren ya? Ya efek zombinya keren lah. Iya, Efek ngebunuh zombinya kena kepalanya, jret, tembusnya Iya. itu dapet. Yang mau ikut komentar boleh. Ya, Tak terduga. Tadi yang kedua kan lu tak terduga tuh. Mm-mm. Bagian mana? Oh, yang tak terduga apanya? nggak ada terduga bakal sebanyak itu zombinya. Oh. Karena gue juga belum nonton di 28 Ya ini kan minggu sebelumnya, ini kan 28 sequel hari ya. sebelumnya. Yang pertama itu tahun 2002. Ya. 28 Days Later. 2007. 28 Week Later. Nah, dari tahun 2007 sampai sekarang itu orang bilang katanya 2 dekade. Baru ada lagi 28 Years Later. Jadi ini penantian dari 2007 ke 2005. 2007 ke 2005. Iya. 2007 ke 2025. 2025. Iya. 2007 ke 2005 mundur. Iya. Tuh, jadi ini penantian panjang. Tapi memang lu sama gue belum pernah nonton ya? Belum. Pertama, nanti kita cobalah nonton yang 2002 sama 2007 seperti apa. Terus tak terduganya apa lagi? Tak terduganya tuh alur ceritanya. Gue masih meraba-raba ini maksudnya mau gimana, mencari apa.
di situ. Nah, kan mencari si dokter itu kan. Carlson. Iya, nyari dokter di tempatnya zombie. Kok bisa ada zombie yang bisa bertahan? Ada dokter yang bisa manusia bertahan di tempat zombie. Betul. Padahal kan seharusnya zombie akan lebih mudah membunuh manusia itu ya. Betul. Tapi dia kan punya resepnya untuk menghindar zombie. Mengolesi badannya dengan apa itu katanya? Ini untuk uranium atau apa ya, itu? Uranium, plutonium, perang dunia ketiga. Iya. Ya. Nanti kita bahas itu ya. Tak terduga. Terus sampai satu lagi tuh, yang tadi bilang alur cerita. Bukan, lu tadi bilang efeknya keren, tak terduga, dan yang ketiga apa tadi? Boring. Oh, boring. Bagian mana sebelum boringnya? Gue boringnya itu mau mengobati ibunya kan, ngobatin si ibunya tuh. Ceritanya kan ibunya kayak kena penyakit yang kayak orang yang depresi lah, tiba-tiba sakit, tiba-tiba lupa ingatan, tiba-tiba ini begitu. Mau berobat ke pulau zombie itu, udah nyampe di pulau zombie, divonis cancer sama si dokternya. Langsung udah dimatiin aja di situ. Terus ngapain? Ya kan itu di film itu tuh ceritanya kansernya udah stadium akhir, udah nggak ada obatnya. Atau ya udah nunggu si ibunya aja meninggal aja, ngapain di itu namanya juga itu berusaha seorang anak yang mencintai ibunya. Iya. Berjuang untuk kesehatan ibunya. Maksudnya kan udah divonis nih. Nah, abis divonis itu kan si ibunya tuh langsung dibawa si dokternya itu. Oh, karena menurut dokternya dan juga diamini oleh ibunya itu sakit. Jadi tuh maksudnya membantu meringankan rasa sakitnya dengan langsung dibunuh. Jadi mending matiin gue aja daripada gue ngerasain sakit. Betul. Gitu. Dan itu disetujui sama ibunya sebenarnya, sama si Isla itu. Gitu. Cuma sebelum dia bunuh kan dia ini anaknya dulu kan. Gitu. Jadi itu bukan dibunuh sebenarnya. Bunuh diri dong. Ya, bunuh diri lah. Karena sakitnya kan pertama dia sakitnya udah stadium akhir, nggak ada obat, dan dia semakin hari semakin sakit. Maka si dokter itu membantu dia untuk mengakhiri hidupnya, untuk menghilangkan rasa sakit. Sebenarnya nggak bunuh diri juga, orang nggak ada obatnya, mau nggak mau kan dia mati pasti. Iya, padahal tinggal tunggu aja nanti juga ibunya mati sendiri, ngapain Tapi kan belum tentu mati sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 4 jam, seminggu. Iya, bisa jadi sebulan lagi, 2 bulan lagi, ya udah semati-matinya si ibunya iya, aja. Tapi kan dia sakit, men. Iya. Gitu. Itu kayak di TikTok tuh gue pernah lihat tuh, ada anjing yang kena penyakit, si pemiliknya cinta banget sama anjing itu, tapi dia nggak mau anjing itu mengalami sakit terlalu lama, akhirnya disuntik mati. Oh iya. Itu kayak misalnya lu sama gua di peternakan ada kuda, udah kesiksa gimana? Banyak itu kayak film-film perang. Misalnya lu sama gua jadi prajurit nih, terus gua udah kena granat, udah ya ampun udah nggak bisa ngapa-ngapain. Gua pasti nyuruh lu buat bunuh gua, dan lu pun juga dengan berhati-hati melakukan itu. Nah, endingnya kan emang si ibunya dibunuh kan, akhirnya ibunya meninggal aja, tewas kan, wafat ya. Bukan dibunuh sebenarnya. Iya. Dimatikan. Iya. Kentut lagi anjir. Ibu. Ibunya kan udah nggak ada ya. Yang video kemarin dia kentut juga. Cuma video kemarin dia punya etika ya. Kentutnya di luar kamera. Walaupun mic-nya dibawa. Sekarang dengan bangganya cukup jadi ini. ini feeling gue kecil. Baunya baru nyampe. Nah, udah tuh si ibunya udah meninggal. Si anak itu ngapain di situ? Di zombie itu, di pulau zombie itu. Oh, dia kecewa sama bapaknya kan? Iya, bapaknya selingkuh kan? Iya, dia kecewa sama bapaknya. Akhirnya dia balik cuma buat nganter ada bayi yang dilahirkan oleh zombie. Nah iya, itu maksud gua kenapa bisa ada bayi zombie. Itu nanti gedenya itu jadi zombie juga. Enggak dong, kan dijelaskan di situ. Tidak terjangkit karena terlindungi oleh plasenta. Bapaknya zombie juga enggak? Bapaknya bisa jadi. Bisa jadi atau si bisa jadi itu. Atau bisa jadi nggak tahu bapaknya siapa ya. Cuma ibu mengandung itu kan 9 bulan tuh. Bisa jadi si ibu itu sama si bapak itu waktu
melakukan hubungan seks untuk menghasilkan bayi itu masih jadi manusia dua-duanya. Bisa jadi kenanya pas 9 bulan awal gitu. Ya, gitu akhirnya lahir begitu. Namanya Isla. Iya, bisa jadi si bayi itu nanti buat sequel selanjutnya. Biasanya gitu, nyimpen sesuatu buat nanti dikembangkan di berikutnya, ya. Jadi secara keseluruhan efeknya bagus, ceritanya tak terduga, tapi ada boringnya. Iya. 1-10 berapa nilainya? 1-10, 8 lah. Karena gua nggak expect aja ada zombie berkontol, ada zombie melahirkan. Iya. Sumpah, seumur-umur gua nonton film zombie baru ini ada zombie beranak, coba. Dibantu sama manusia lagi. Lu 8 ya? Gue 7 lah. Kan gua mah suka menghargai. Ya nggak apa-apa, 8 juga nggak salah. Gue 7, oke lah secara keseluruhan. Ya. Padahal lu pas nonton, wih gila keren. Keren, tapi kan itu pas nonton aja, gitu. Kayak kita ngelihat seseorang, bilangnya dia ganteng, cantik, tapi kan udah pas udah nyobain gak enak. Bukan pas udah nyobain. Apa? Pas udah beberapa hari kemudian bisa aja gitu. Pas udah nyobain kali. Film ini 17 tahun ke atas ya. Jadi mau ngomong apa lo? Kok bisa ada 2 anak kecil? Nah, iya itu maksud gua. Buat bapak ibu yang punya anak-anak, jangan jadi orang tua yang tolol dengan membawa anaknya. Itu umur berapa itu ya? Kelas berapa itu? SD kelas 1? Film gua antara TK SD kelas 1. Kan? Kita anggap aja ya, ada 2 anak usia SD ya, kelas 1 atau 5 atau 6 tahun lah. Nah, itu dibawa nonton sama orang tuanya. Nonton film ini. Film yang banyak adegan darah, kekerasan, pembunuhan sadis yang belum bisa dicerna sama mereka kan. Ada adegan ciumannya. Ya kalau ciuman kan inilah, tapi yang menonjol itu bukan adegan romantisnya, tapi adegan kekerasannya itu loh, yang darah muncrat-muncrat, kepala dicabut. Kok bisa ada orang tua yang membawa anaknya? Tahu nggak sih, orang tuanya juga pas nonton ribut tahu. Iya ya, ntar kayaknya mah abis ini begini. Ngejelasin ke siapa dia? Nggak tahu suaminya, nggak tahu ibu-ibu sebelahnya juga. Tapi pas pulang, 2 anak itu ngomong gini, bagus ya tadi ya. Kasihan, jangan. Kalau mau nonton, itu lihat dulu usia filmnya untuk berapa. 17 tahun ke atas, 17 tahun ke atas. Segala umur. Kasihan. Gua ngeliatnya kasihan tahu. Ini kok anak itu ya, diajak orang tuanya. Kan anaknya juga nggak bisa nolak ya. Iya. Ya anak mau aja. Anak mau aja. Orang tuanya mungkin mengira film zombie film lucu kali ya. Yang seru lagi terkait dengan film ini, beberapa adegan ternyata direkam pakai iPhone 15 Pro Max. Pas adegan yang mana? Nah, itu pertanyaan yang bagus. Ada adegan yang blur-blurnya pas di ladang bunga-bunga itu kan. Ya. Itu adegan blur itu pakai iPhone apa kamera? Nah, terus kenapa di blur-blur gitu? Ya. Jadi, kalau lu nonton ya atau lu baca beritanya, jadi ada puluhan iPhone 15 Pro Max dipakai untuk nge-shoot beberapa adegan. Puluhan. Jadi katanya disupport sama Apple. Pertanyaannya, kenapa harus pakai HP iPhone Apple? Kenapa nggak kamera film pakai biasa? Juga. Ini hanya beberapa adegan. Jadi misalnya filmnya 100%, ya kan mungkin 20%-nya pakai iPhone 15 Pro Max. 80%-nya tetap pakai kamera profesional. Karena lebih lebih enteng, nggak ngeribetin. Terus katanya ada yang dipasang di badan kambing. Si iPhone-nya itu. Gitu. iPhone 15 Pro Max. Pakai iPhone, men. Setara dengan kamera film. Nah, gue juga punya pertanyaan sama kayak lu. Bagian mana ya yang pakai iPhone, bagian mana yang pakai kamera ya? Soalnya, tapi dia ngeblendnya bagus ya. Jadi kita kalau nggak ada informasi itu pakai iPhone, kita nggak tahu kalau itu pakai iPhone. Iya, keren. Keren kan? Pakai iPhone. Seperti kita ini bikin podcast pakai iPhone, walaupun bukan 15 Pro Max. Apa ini? Ini 12 setengah.
Tuh ya, buat yang udah nonton, mau komen-komen, filmnya bagus atau jelek, biasa aja, atau bagaimana. Max, nonton film apa? Next, pertanyaan bagus. Ada film, kita nonton film Jav aja, Jav. Apa itu? Jav, film bokep, Jav. Tapi di review. Pornhub. Ya, Pornhub. XNXX. Lu mau nonton film apa? Lu tertarik film apa? Gowo Kama Sutra. Gue sih pengen nontonnya film-film barat sebenarnya, tapi gue lagi nggak ada referensi film barat yang terupdate. Gowok Kama Sutra tuh kayaknya oke. Oh, kalau Indonesia, gue pengen banget ya nonton film Cocote Tonggoku. Ada deh? Nggak tahu, gue belum tahu. Wah, itu kayaknya lucu tuh, men. Cocote Tetanggaku apa Cocote Tetanggaku, tapi gue cari-cari kok belum ini ya. Ada film Indonesia tuh. Kayaknya kita harus nonton tuh. Itu kayaknya hampir selucu agak lain. Oh iya. Hampir selucu agak lain. Karena banyak film Indonesia yang film komedi tapi nggak terlalu lucu kan? Iya. Tapi kalau gue sih film Indonesia sih gue malas nonton bioskop ya. Soalnya nanti juga bakal ada di TV, kalau nggak di Facebook, di YouTube, di mana-mana juga ada lagi. Film barat juga banyak. Iya sih, tapi lebih banyak referensi film Indonesia di HP gue. Kalau gua nonton film apapun di bioskop itu cari yang memang menunjang untuk film itu. Kayak misalnya dinosaurus kan besar. Terus apa namanya? Mission Possible kan banyak tembak-tembakan gitu loh, ngerti. Kalau cuma untuk ngobrol itu nggak perlu nonton di bioskop. Yang efeknya menunjang gitu loh, men. Oh, iya. Ya kan? Balap atau apa. Tapi kalau cuma film apa ya? Film Indonesia kayak obrolan biasa gitu mah ya di laptop aja cukup. Macamnya kayak ayat-ayat cinta. Ya, ayat cinta. Gitu kan, terus di HP juga bisa. Habibi Ainun kayak gitu-gitu. Tapi kalau Berarti meremehkan. bukan meremehkan. Apa dong? Kalau film ini mengutamakan suara, Oh, iya. itu gua harus nonton di bioskop biar ya kan? Biar kan gitu. Berarti yang wajib nonton di film bioskop itu film-film action. Betul. Kayak apa tuh? Transformer. Wah, Fast Furious. serius. Ya, kayak gitu-gitu. Ya. Tapi kalau film-film kan banyak tuh film-film mancanegara juga yang cuma ngobrol. Kayak apa ya nggak usah lah. Sama horor barat. Horor barat mendingan di bioskop daripada Karena jump scare-nya dapat ya. Iya. Apalagi kalau nonton di handphone. Handphonenya handphone yang second yang 700 ribuan itu kan. Oh, menghina. Gitu kan setannya. Hah, aduh. Lagi mau kaget buffering. Nah, itu. Duh, jadi yang bikin kaget itu bukan jump scare-nya, hantunya, tapi bufferingnya itu. Bufferingnya ya. Anjing, buffering. Wow.